Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di catatan akhir pekan TVmu dan masih juga membahas mengenai Muhammadiyah mengkritisi tindakan represif aparat terhadap warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Nah, Prof tadi juga sudah sampaikan bagaimana rilis yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Prof barangkali juga bisa sampaikan kepada para pemirsa sebetulnya bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat begitu Prof dari konflik terhadap warga Wadas ini yang barangkali juga pastinya kan mengotori atau merusak lingkungan dari adanya bendungan yang nanti dibuat begitu Prof. Ya, mungkin ada beberapa proyek, misalnya samping bendungan itu juga ada proyek pertambangan ya. Ya mungkin bagi masyarakat agak keberatan, tapi itu juga bagi negara kan merupakan satu sumber pemasukan keuangan negara mungkin ya, tentang itu. Ini terjadi konflik. Kalau konflik itu kan berbagai kepentingan, yang satu kepentingan pelestarian lingkungan, juga yang satu kepentingan terhadap eksplorasi alam untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan keuangan. Memang di dunia ini tidak akan lepas dari konflik itu, konflik kepentingan di mana-mana itu ya. Tetapi orang itu harus mampu memanage konflik itu menjadi sesuatu potensi ya. Jadi jangan sampai konflik kepentingan itu menjadi satu hal yang destruktif ya, melahirkan kehancuran, ketidakharmonisan, bahkan merugikan salah satu pihak. Ini yang disebut win-win solution ya. Ini perlunya manajemen ya. Memang semua organisasi termasuk negara ini penuh dengan konflik, penuh dengan berbagai kepentingan. Nah, sejauh mana kita sebagai seorang pemimpin mampu mengelola kepentingan-kepentingan itu menjadi sebuah kekuatan. Teori konfliknya dari Karl Marx Feuerbach itu juga menggambarkan dengan konflik itu bisa dilola dan bisa menghasilkan sebuah kekuatan. Dan ada yang disebut dengan dialektika itu ya. Yang disebut tesa, antitesa, dan sintesa. Ada ide, ada perlawanan dari ide, dan akan melahirkan sesuatu yang baru, yang positif. Ya. Justru tanpa konflik itu tidak akan terjadi kemajuan. Inilah yang disebut fastabiqul khairat dalam agama kita ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya dari sesuatu yang tidak harmonis itu, sesuatu yang tidak bagus itu akan melahirkan sesuatu yang bagus. Itu yang perlu dicari, kemampuan seorang politisi, kemampuan seorang pemimpin itu yang mampu melahirkan satu produktivitas dari keadaan yang tidak nyaman itu. Itu saya kira kemampuan pemimpin seperti itu. Kalau hanya maunya nyaman, maunya sesuatu yang tidak ada penentangan, ya itu tidak mungkin ya. Itu juga apalagi di negara demokrasi, kecuali kalau daerah otoriter, daerah-daerah yang tangan besi ya seperti itu mungkin ya. Baik Prof. Prof, kalau dari pandangan Prof sendiri bagaimana konflik ini apakah berseberangan gitu, tidak sebanding dengan Undang-Undang Dasar 1945? Saya kira enggak ya, konflik-konflik itu undang-undang juga sesuatu yang sudah sesuatu yang sudah diramalkan, sesuatu yang sudah diitukan. Oleh karena itu ada falsafah negara Pancasila pun juga yang namanya persatuan Indonesia itu kan terdiri dari berbagai kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan itu harus menyatu untuk kepentingan bersama. Nah, oleh karena itu di sini harus dicari dulu kepentingan bersama apa, keuntungan bersama apa, sehingga melahirkan satu kesepakatan. Ya kalau sekarang tidak bisa kita temukan kesepakatan, ya akhirnya begitu. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Ya. Nah, persatuan tidak ada, dan itu berbahaya menurut saya, berbahaya dalam dan konflik horizontal maupun konflik vertikal itu tidak akan selesai dalam beberapa hari. Ya. Walaupun sekarang polisian menunjukkan kekuatannya sehingga bisa melibas ya, tapi kan tetap aja
ketidaksukaan masyarakat akan meluas ya. Dan sebagaimana yang kita lihat, semua ormas mengecam kan, NU mengecam, Muhammadiyah mengecam, lalu juga organisasi kemasyarakatan lain mengecam terhadap represifnya kepolisian itu. Nah, saya kira ini menjadi perhatian betul, pelajaran betul dalam sistem ketatanegaraan kita. Baik, Prof. Barangkali sebetulnya kejadian atau konflik yang seperti ini juga tidak hanya satu kali terjadi, bukan hanya di Wadas saja, barangkali ya, Prof, gitu. Tapi bagaimana kita juga menyikapinya, bagaimana seorang pemimpin juga dan pimpinan di Indonesia begitu untuk dalam hal kesejahteraan masyarakatnya begitu, Prof. Prof, barangkali dari Prof sendiri yang akan disampaikan kepada para pemirsa di rumah mengenai hal menjaga lingkungan begitu, Prof, bersama para pimpinannya. Ya, saya kira kita ini kan hidup di dunia ya. Di dunia ini kata Allah sendiri akan dirusak oleh tangan manusia. Dhaharal fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, kerusakan di laut dan di bumi karena ulah tangan. Sekarang sudah mulai terasa yang disebut dengan perubahan iklim ya. Dan perubahan iklim ini sangat berbahaya, melebihi COVID-19. Terjadinya pergeseran musim sehingga petani menanam itu akan berhadapan dengan ketidakpastian musim. Akhirnya gagal panen dan itu akan melahirkan kelaparan. Oleh karena itu harus berhati-hati betul terhadap lingkungan ini, semua harus menjaga, terutama ini pihak yang berkuasa, yang orang-orang yang punya kebijakan harus menyadari bahwa kita ini punya anak cucu yang ke depan harus menikmati juga lingkungan yang baik yang mereka untuk hidup. Kalau sekarang sudah dirusak, dieksplorasi besar-besaran, untuk mereka gimana? Ini mungkin harus menjadi perhatian kita bersama. Baik, terima kasih Prof Dadang atas informasinya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Catatan Akhir Pekan TV-mu.